Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channelnya Santai Tutorial. Bagaimana kabar teman-teman sobat tutorial semua? Ya, semoga selalu diberikan kesehatan. Oke, kali ini kita seperti biasa ya, kita akan unboxing lagi. Kali ini kita kedatangan sebuah laptop dari Lenovo. Ini adalah laptop yang bisa dikatakan adalah laptop entry level. Harganya sekitar 5,3 juta. Oke, bagi kalian yang penasaran dengan spek dan desainnya, jangan kemana-mana, kita langsung saja untuk unboxing. Kita dapat kartu garansi. Di sini kita diberikan garansi dari Lenovo yaitu 2 tahun. Ini adalah buku panduannya, buku manual. Ini juga sama step guide-nya. Dan kita dapat lisensi dari Windows 10 ya, dari Microsoft. Jadi kita beli laptop ini kita mendapatkan Windows 10. Jadi di dus-nya ini sudah ada keterangannya ya. Microsoft include Office, Home, dan Student. Jadi dia sudah ada Windows-nya dan ada Office-nya. Untuk chargernya, chargernya di sini dia termasuk charger yang fast charging ya. Di sini dia untuk outputnya itu 20 volt dan 2,25 ampere. Jadi teman-teman pastikan jika ini rusak, teman-teman menggantinya atau membelikannya dengan yang sama ya, dengan ini, dengan speknya. Oke, untuk yang pertama yang dari bagian desainnya ya, desainnya ini termasuk glossy. Kita akan ambil dalamnya ini. Untuk desain sendiri glossy ya, ini ya, terusnya bawah sama semua sekarang sudah tanam ya, baterai dan sebagainya itu sudah tanam jadi satu dengan laptop. Yang pertama kita cek dari sisi desainnya. Dari sisi desain ini menggunakan untuk bodi menggunakan polikarbonat ya, menggunakan plastik polikarbonat. Dari sisi sebelah kanan ini ada micro SD, ini ada untuk combo jack ya, untuk headset juga bisa. Terus dari sisi sebelah kiri ini ada jack DC, ini untuk charging. Yang ini adalah untuk HDMI, port HDMI. Ini adalah USB-C. Ini ada USB 3.12. Jadi ada USB 3.12 ya. Ini ada indikator lampu. Jika laptop ini kita nyalakan, ini nanti akan nyala di sini. Dari depan kosong, nggak ada. Dari belakang juga nggak ada. Sekarang dari bawah laptop ada untuk ventilasi ya. Di sini untuk ventilasi untuk kipasnya sendiri. Dan dia di bagian depan sini ada 2 speaker ya. Dia sudah menggunakan stereo. Oke, untuk dari sisi bagian dalam kita akan coba untuk lihat bagian dalamnya. Kita nyalakan aja. Sebelum kita masuk ke spek yang dalam, kita cek di sini untuk desainnya sendiri, keyboardnya masih keyboard yang standar, belum backlight ya. Selain itu di sini untuk power dia terpisah dari keyboard, dan di sini dia ada webcam ya. Dia webcamnya sudah HD, dia menggunakan 720 pixel. Di sini ada juga keterangannya di sini ya, dia sudah support, ada stylish design. Di sini ada untuk speakernya sudah audio, sudah Dolby, ada privasi
shutter on webcam, jadi sini ada pelindung untuk webcamnya ya. Dan dia untuk desainnya sendiri bisa ditekuk sampai 1080 derajat. Untuk layar sendiri dia menggunakan layar yang bezel ya, yang kanan kiri tipis, terus atas bawahnya ini dia tebal. Oke, selanjutnya kita masuk ke spek bagian dalamnya dari laptop ini sendiri. Yang pertama dari sisi prosesor, dia menggunakan prosesor Intel Celeron N4020 1,1 GHz base frekuensi. Waktunya dia bisa sampai 2,8 GHz. Untuk displaynya di sini dia menggunakan display 14 in ya. 14 in HD dan dia sudah anti glare. Cuma dia belum full HD yang IPS, jadi masih HD biasa. Untuk RAM dibekali dengan DDR4 4GB dan dia hanya dibekali satu slot untuk RAM DDR4 saja. Untuk storage di sini dia menggunakan SSD 256GB PCIe NVMe. Jadi dia sudah NVMe. Untuk grafis dia menggunakan Intel HD grafis. Dari sistem operasi di sini dia dibekali dengan Windows 10 Home plus Office Home and Student 2019. Untuk audio sendiri ada dua di laptop ini, diberikan stereo speaker kanan kiri, jadi ini sudah ada speakernya dua dan di sini menggunakan teknologi dari Dolby Audio. Sedangkan untuk webcamnya sendiri dia menggunakan 720p HD with privacy shutter, jadi ada pengamanan, ada safety-nya dari webcam. Kalau dari sisi konektivitas di sini dia dibekali dengan WiFi 1 AC WiFi plus di sini ada konektivitas Bluetooth, dia menggunakan versi 4.2. Untuk interface di sini dia ada dua USB 3.1 dan ada satu USB-C. Dari dua USB 3.1 ini salah satunya yaitu sudah support untuk charging ya. Jadi kita bisa charge HP itu menggunakan salah satu port yang 3.1 ini. Untuk dimensinya laptop ini 358 kali 245 kali 17 mm. Untuk beratnya sendiri di sini di kisaran 1,6 kg. Oke, teman-teman semua, untuk dari sisi spek kelihatan sekali dari sisi spek. Jadi laptop ini tidak rekomendasi buat kalian yang suka game besar, tidak direkomendasikan buat kalian yang suka grafis atau suka editing video atau editing dari sisi grafis yang besar. Jadi laptop ini lebih direkomendasikan buat kalian yang kerjaannya atau membutuhkan laptop ini untuk browsing, untuk kapasitas yang standar. Jadi untuk office ini juga direkomendasikan, dan untuk mahasiswa, untuk sekolah, untuk pelajar ini juga direkomendasikan. Selanjutnya kita di sini masuk ke sisi kesimpulan dari laptop ini sendiri. Tentunya ada dua ya, ada dari sisi minusnya dan ada dari sisi plusnya di sini. Kalau dari sisi minusnya di sini, untuk bahannya sendiri dia menggunakan bahan polikarbonat. Selanjutnya untuk minusnya lagi di sini tidak bisa di-upgrade untuk RAM-nya karena slot RAM-nya itu cuma satu. Slot RAM-nya cuma satu dan dia sudah onboard ya dengan mainboardnya, jadi tidak bisa kita ganti, tidak bisa kita tukar tambah karena sudah onboard dengan mainboard. Selanjutnya di sini minus yang lain yaitu laptopnya ini khusus untuk penggunaan standar. Jadi bagi teman-teman yang mencari kemampuan laptop yang lebih besar itu tidak direkomendasikan karena ini cukup untuk penggunaan yang standar aja. Dan lagi minusnya di sini dia tidak ada USB Type-C-nya. Ya, kebanyakan laptop yang lain itu sudah ada USB Type-C, di sini dia belum menggunakan USB Type-C. Oke, dari sisi minus mungkin cukup di situ. Satu lagi minusnya di sini dia keyboardnya masih standar. Jadi keyboardnya belum menggunakan teknologi yang backlight ya. Jadi belum ada backlightnya. Selanjutnya masuk ke sisi plusnya. Di sini plusnya yaitu layar dari displaynya ini bisa ditekuk sampai 180 derajat.
jadi bisa datar. Selanjutnya, laptop ini tergolong laptop yang slim dan ringan, jadi mudah dibawa kemana-mana. Dan desainnya di sini salah satu plusnya yaitu desainnya desain bezel ya. Jadi layar kanan kiri dia tipis. Jadi untuk ketebalannya hanya di bawah dan hanya di atasnya aja. Dan yang menjadi salah satu plusnya lagi di sini dia tombol powernya terpisah dari keyboard. Laptop ini secara penggunaan standar bertahan sampai 10 jam. Jadi lumayan ya, dengan kapasitas baterai yang 2 sel di sini dia bisa bertahan sampai 10 jam. Dan yang terakhir plusnya di sini dia laptopnya yang sudah fast charging ya. Jadi menggunakan 25 volt di sini dia sudah fast charging untuk ngecas laptop sendiri. Oke teman-teman semua, terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah menonton video ini sampai di sini. Jangan lupa jika video ini bermanfaat bagi teman-teman semua, silahkan di like, komen, dan juga di subscribe. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Salam tutorial dan wassalamualaikum.